I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukarama dengan NIM 23610179. Nama saya Syarita Ella, NIM 23610188. Nama saya Mawati, NIM 23610060. Perkenalkan, nama saya Hasbiani, NIM 23610074. Nama saya Rizka, NIM saya 23610166. Dan saya Christopher Alexander Mangual dengan NIM 23610034. Di sini kami akan meresensi film dengan judul Dua Garis Biru. Berikut ini adalah trailernya. Kamu ngapain? Nikahin aja tuh, Pak. Baris. Iya, Pak. Baris. Jor, tangan sekarang. Kerang di Jakarta itu mengandung merkurius loh. Merkuri. itu maksudnya merkuri. Bim. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya, Bim. Tapi Bima salah besar. Besar apa sih salahnya? Jadi orang tua itu bukan cuma hamil 9 bulan 10 hari. Itu pekerjaan seumur hidup. Oke, film Dua Garis Biru disutradarai oleh Gina S. Noer, produsernya Star Vision Plus dan Wahana Creator. Pemeran utamanya adalah Angga Aldi Yunanda, Zara Adisti, serta Cut Mini Theo. Pemerannya juga ada Dwi Sasono, Ars Wendy Nation, Rachel Amanda, dan Lulu Tobing. Penata musiknya adalah Andika Triyadi, dan sinematografernya adalah Pandi Nede. Penyuntingnya adalah Alin Justia. Durasinya itu adalah 113 menit atau 1 jam 53 menit. Oke. Sinopsis dari film Dua Garis Biru ini bercerita tentang sepasang kekasih, Dara dan Bima, yang merajut asmara di bangku SMA. Mereka tampak sebagai pasangan yang saling melengkapi dan mengisi meski jauh dari kesempurnaan. Hubungan mereka yang harmonis dan romantis ini bahkan mendapat dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Pada hubungan yang belum terikat secara hukum legal ini, Dara dan Bima sampai terlewat batas, di mana mereka bersenggama hingga Dara mengalami kehamilan. Tak lama kejadian tersebut diketahui pihak sekolah dan memanggil orang tua kedua pihak. Orang tua Dara diberitahu bahwa Dara dikeluarkan dari sekolah. Dara kemudian diusir dari rumah dan dipaksa tinggal di rumah Bima. Suatu saat Dara mengetahui rencana orang tuanya untuk menyerahkan bayinya kepada paman dan bibinya. Di samping itu, orang tua Bima menyarankan mereka untuk menikah. Setelah pernikahan keduanya, Bima bekerja sebagai pelayan di restoran ayahnya Dara. Di awal pernikahan mereka pula, Dara dan Bima sering berdebat soal ambisi Dara yang ingin ke Korea dan juga mempersoalkan hidup anaknya kelak. Akhirnya Dara diizinkan pergi ke Korea setelah melahirkan dan anaknya diberi dengan nama Adam. Kehidupan rumah tangga kedua pasangan ini menghadapi cobaan untuk anak seusia mereka, yaitu sebagai orang tua.
Ada juga kelebihan lainnya seperti sinematografinya yang pas, scoring dan musik yang ada di film pun menyatu dan mendukung. Pemilihan aktor yang tepat karena umurnya yang sesuai dengan film. Makeover yang diterapkan pada Bima sangat cocok dengan keadaan yang dibuat seperti orang miskin. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kekurangan dari film yang berjudul Dua Garis Biru. Ada beberapa kekurangan seperti saat pertengkaran antara Bima dan kakaknya. Kakaknya menyebutkan kata hal yang tidak seharusnya diucapkan, atau bisa diganti juga dengan kata lain yang lebih sopan diucapkan. Adegan pertengkaran Bima dan Dara juga cukup kurang. Dan juga Bima kurang menjiwai perannya, dia kurang emosional dalam adegan tersebut. Dan adegan saat perut Dara kena bola, akting Dara berlebihan dan kata yang diucapkan sepertinya kurang cocok. Kualitas film Dua Garis Biru dibuat dengan serius, bukannya film ini mengatakan film lain yang kualitasnya biasa saja dibuat dengan main-main. Tetapi proses pembuatan film ini terkesan begitu serius, dari mulai akting para pemain, mengambil gambar setiap adegan, pemilihan dialog, scripting, hingga pemilihan soundtrack. Pihak produksi mampu memadukannya dengan sangat apik. Ending yang sempurna, ending yang harus menjadi resolusi dari konflik utama mereka, atau membuat ending yang menggantung agar memberikan ruang untuk resultnya jika film tersebut laku keras di pasaran. Ending dari film ini mengingatkan beberapa karya dari Haruki Murakami. Ia diketahui tidak pernah memberikan penjelasan atau closure dari subplot maupun konflik utama dari karakter utamanya. Interaksi karakter hubungan orang tua. Orang tua Bima dan Dara memiliki peran penting dalam film, baik sebagai pembantu moral dan penghargaan bagi mereka maupun tidak. Mereka berperan dalam menjaga anak-anak mereka serta mengendalikan mereka dan untuk memikirkan baik tentang konsekuensinya yang diambil mereka. Interaksi karakter, komunikasi, dan emosi. Interaksi karakter dalam film ini melibatkan komunikasi dan emosi yang meningkat saat konflik terjadi. Misalnya, Dara dan Bima mengalami perbedaan dalam cara mereka menangani emosi dan komunikasikan dengan orang tua mereka. Saran. Ada beberapa saran untuk film Dua Garis Biru. 1. Menghindari adegan yang berlebihan. Adegan-adegan yang dianggap berlebihan sebaiknya dikurangi atau diganti dengan adegan yang lebih halus. Hal ini perlu dilakukan agar film ini tetap dapat ditonton oleh remaja tanpa menimbulkan dampak negatif. 2. Pesan yang disampaikan sebaiknya lebih terbuka. Film Dua Garis Biru perlu menyampaikan pesan yang lebih terbuka dan tidak menghakimi. Hal ini perlu dilakukan agar remaja dapat lebih memahami konsekuensi dari pergaulan bebas dan kehamilan luar nikah. 3. Penokohan sebaiknya lebih relatif. Penokohan dalam film Dua Garis Biru sebaiknya lebih relatif. Karakter-karakter dalam film ini perlu digambarkan dengan lebih kompleks dan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Secara keseluruhan, film Dua Garis Biru merupakan film yang cukup baik. Film ini berhasil mengangkat isu pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah dalam sudut pandang yang relatif. Namun, film ini juga perlu melakukan beberapa perbaikan agar dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya, kritik. Ada beberapa kritik untuk film Dua Garis Biru. 1. Adegan-adegan yang dianggap terlalu vulgar. Film Dua Garis Biru menampilkan beberapa adegan yang dianggap terlalu berlebihan dalam penampilan adegan-adegannya. Seperti adegan Dara dan Bima saat sedang melakukan hal yang tidak seharusnya di tempat tidur. Adegan-adegan ini dinilai tidak pantas untuk ditonton oleh remaja, karena dapat memicu perilaku seks bebas. 2. Pesan yang dianggap terlalu moralis. Film Dua Garis Biru dinilai terlalu moralis dalam penyampaian pesannya. Film ini seolah-olah menghakimi remaja yang melakukan pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. 3. Kesadaran orang tua. Film ini mengingatkan kepada orang tua agar lebih memahami betapa pentingnya menjadi orang tua dan mengawasi anak-anak mereka dari berbagai hubungan percintaan.
Baiklah, ketegangan emosional dalam film Dua Garis Biru. Pada adegan ini, kehamilan Dara diketahui oleh pihak sekolah, di mana kehamilan Dara telah disembunyikan oleh Dara dan Bima sekian lama. Kemudian, pihak sekolah menghubungi orang tua Dara dan orang tua Bima untuk datang ke sekolah. Ketika kedua orang tua Dara dan orang tua Bima mendapat informasi dari pihak sekolah akan kehamilan Dara, orang tua Dara dan orang tua Bima pun datang ke sekolah. Bentar ya. Pada adegan ini berlatar tempat di ruang unit kesehatan sekolah. Ayah Dara meluapkan kekesalannya dan kekecewaannya kepada Bima dengan menarik kerah baju Bima dan menyeretnya ke tembok sambil teriak memarahi Bima. Karena ibu Bima tidak terima melihat anaknya diperlakukan dengan kasar oleh ayah Dara, ibu Bima pun balik menghardik ayah Dara. Tetapi ayah Dara masih belum puas dan sangat kecewa dengan Bima. Begitu juga dengan orang tua Bima, mereka sangat kecewa dengan anaknya. Di adegan ini, orang tua dari Dara curiga jika Dara dipaksa oleh Bima untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku, sehingga mengakibatkan Dara hamil. Setelah menunggu jawaban yang cukup lama dari Dara, akhirnya Dara mengakui bahwa kejadian ini terjadi bukan karena paksaan, melainkan mereka karena saling mencintai. Di adegan ini, Bima menyatakan siap bertanggung jawab dan tidak akan lepas tangan. Bima siap menanggung Dara dan juga anaknya. Pada adegan di ruang unit kesehatan sekolah, adegan dilakukan one long take dan berdurasi kurang lebih 5 menit. Dan adegan ini juga berhasil menampilkan seluruh emosi semua pemain dalam film Dua Garis Biru.